Terus. Shalom. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita dalam sepanjang hari yang sudah kita lewati bersama-sama. Biarlah kiranya kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita terus menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur sejenak. Kita bersyukur secara pribadi. Mazmur Daud. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita berdiri, kita menyatakan betapa Tuhan layak untuk kita sembah. Kita menyatakan bahwa dalam sepanjang kita hanya darah Tuhan yang layak dalam kehidupan kita. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian, lebih dalam ku menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kita nyatakan betapa besarnya kasih setia Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, ku tinggikan Engkau Tuhan, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau sungguh besar. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menuntun kami, menolong kami, memberkati setiap kami yang mendengar dan yang hadir pada siang hari ini. Terpujilah Bapa Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah ibadah kami Tuhan Engkau berkati dari awal hingga berakhir. Setiap orang Tuhan yang hadir maupun yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya Bapa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Karena hanya hati yang gembira, semangat kita terus menyala-nyala. Kita bergembira karena Tuhan sudah menolong kita. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Iya, beri kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci kita. Pembacaan kitab suci kita pada siang hari ini terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Pembacaan kitab suci kita pada siang hari ini terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya yang sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk juga kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan kitab suci kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kebenaran firman Tuhan ini kita dengar, kita akan mengatakan betapa Tuhan adalah pribadi yang mengenal hati kita. Kita menyanyikan pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdiri seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Badai padang yang sang ya Tuhan, kami menanti kedatangan-Mu ya Bapa.
bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenalku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu ya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh indah ketika kami ada di dalam dekapan-Mu, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami merasa aman, dan keamanan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan saja. Banyak persoalan, banyak tantangan, bahkan banyak cobaan yang kami hadapi, tetapi ketika kami ada di dalam dekapan tangan Bapa yang sangat baik, itu menyatakan bahwa Bapa selalu melindungi kami, senantiasa siap untuk menolong kami di dalam segala situasi kehidupan yang kami alami. Terima kasih banyak Bapa. Waktu ini kami akan gunakan bersama untuk belajar dari apa yang telah Engkau firmankan di dalam kitab suci. Beri kami hikmat untuk mengerti akan keajaiban firman-Mu, dan berikan kami keberanian untuk hidup senantiasa di dalam firman-Mu yang sanggup menghidupkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh ada lagi semua karena anugerah Tuhan. Bersyukur Ibu Lydia dalam perjalanan ke Batam boleh kembali. Saya juga boleh kembali, walaupun memang tidak ada perencanaan ke Batam ya, ke Tanjung Pinang tidak ada perencanaan sama sekali, tetapi karena ada bencana beberapa waktu yang lalu di awal bulan Januari, sehingga Yayasan Kemah Peduli mengutus saya untuk survei, karena memang ada beberapa laporan baik dari media sosial maupun ada orang-orang yang di sana memberikan informasi bahwa katanya ada beberapa tempat mereka yang mengalami bencana itu belum mendapat bantuan. Nah, akhirnya Yayasan Kemah Peduli berinisiatif untuk
terjun ke sana. Sebelum terjun kami mengadakan survei. Jadi Yayasan Kemah Peduli ini di bawah Gereja Kemah Injil Indonesia yang memang bergerak untuk menolong saudara-saudara kita ketika ada di dalam bencana. Nah, sekarang beberapa teman sedang membantu teman-teman kita yang ada di Kalimantan Selatan. Ada beberapa tim di sana, di Majene juga ada, di Sulawesi Barat juga ada. Nah, saya kebetulan salah satu tenaga yang memberikan diri sebagai tenaga relawan untuk membantu. Kami membantu pertama ketika bencana tsunami, gempa di Palu ya, beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa teman. Saya bersyukur dalam perjalanan kami ke Tanjung Pinang semua berjalan dalam keadaan baik, pergi dan kembali juga dalam keadaan selamat ya. Walaupun tidak pernah berencana, tetapi di dalam pengaturan Tuhan semua itu sungguh indah sekali. Dan yang sangat saya syukuri di Tanjung Pinang saya bertemu dengan sepupu sekali dengan saya yang sudah 10 tahun lebih tidak jumpa. Ya, tidak jumpa. Akhirnya kami jumpa di Tanjung Pinang. Itu saya sangat syukuri sekali ya. Oke, baik, itu yang patut kita bersyukuri. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita rencanakan ataupun tidak kita rencanakan, yang kita inginkan bahkan mungkin yang kita tidak inginkan. Tetapi ketahuilah, ketika itu terjadi dalam hidup kita, ada sesuatu yang sedang Tuhan ajar kepada kita untuk kita boleh mengerti. Nah, hari ini kita akan melihat keteladanan dari seorang tokoh besar di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Ya, Abraham. Oke, saya perlu bantuan ini, Dek. Tolong bantu Papa, Dek. Oh, ini belum dicolok, Kakak. Tolong dicolok. Oke, makasih ya. Oke, thank you. Ya. Abraham, bapak orang beriman. Nah, konteks orang Yahudi Bapak Saudara, ketika bicara Abraham, itu sangat bangga sekali. Kenapa? Kepada Abraham lah mula-mula janji Allah itu diberikan. Bahkan Abraham ini dikatakan sebagai nenek moyang dari orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Jadi sekali lagi orang Yahudi ini sangat membangga-banggakan Abraham sebagai bapaknya. Nah, di dalam konteks inilah Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma dan kepada kita juga semua. Mengapa Abraham kemudian disebut sebagai bapak orang beriman? Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat kisah Abraham ini dimulai dari Kejadian pasal yang ke-11 hingga pasal yang ke-25. Ya. Dari pasal 11 hingga pasal 25. Kejadian pasal 11 itu menceritakan asal usul dari Abram. Ya, sebelum menjadi Abraham namanya Abram. Ya, saudaranya itu ada dua, Nahor dan Haran. Nah, ayahnya adalah Terah dari keturunan Sem. Ya, sejak Airba yang selamat Nuh dan anaknya Sem, Ham dan Yafet. Nah, Abraham ini keturunan dari Sem. Ya, Terah dan selanjutnya ke atas bisa dilihat di dalam pasal tersebut. Dan Abraham meninggal pada usia 175 tahun. Jadi Abraham ini sudah masuk pada generasi yang kurang lebih hampir kayak kita sekarang lah. Beda dengan generasi sebelumnya yang sampai 900-an tahun. Ya, artinya ya masih seperti kita sekarang ya, kurang lebih lah ya. Walaupun sekarang mungkin nggak ada yang sampai umur 150, atau ada? Masih ada ya? Umur yang tertua sekarang nggak tahu berapa. Oke, baik. Mari kita lihat mengapa Abraham kemudian dikatakan sebagai bapak orang beriman. Di dalam pembacaan kita dalam kitab Roma pasal 4 ini ada beberapa bagian penting yang saya dapati. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18 memperlihatkan bagaimana iman dari Abraham dan memang sangat tepat disebut sebagai bapak orang beriman. Jadi bukan saja
oleh orang-orang Yahudi yang mendapatkan garis keturunan melalui darah, tetapi bagi kita juga secara rohani. Kenapa? Di ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak saudara, Abraham kemudian disebut sebagai bapa orang beriman, dan memang dia sangat layak untuk hal tersebut karena imannya sungguh terbukti. Kenapa? Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap dan percaya. Bapak saudara, mengapa Abraham dikatakan tidak ada dasar untuk berharap? Ingat, ketika Allah berfirman memberikan janji kepada Abraham untuk mendapatkan keturunan, untuk membuat bangsa yang besar dari Abraham. Abraham itu sudah tua, belum punya anak, ya, istrinya pun sama, belum punya anak. Bagaimana mungkin sehingga Abraham benar-benar tidak dasar untuk berharap? Tapi dia berharap, dia percaya. Bapak saudara, berapa banyak di antara kita yang kemudian pengharapan kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Kalau sesuatu yang tidak kita lihat, nggak mungkin kita bisa berharap. Abraham tidak ada dasar untuk berharap, namun tetap berharap dan percaya. Kenapa? Karena saya dapati, Bapak saudara, satu-satunya dasar Abraham sehingga dia percaya, yaitu apa? Janji dan perkataan firman Allah sendiri. Bapak saudara, walaupun tidak ada hal yang lain, bahkan tidak ada fakta sekalipun yang bisa menjadi dasar kekuatan kita untuk berdiri, tetapi ketika masih ada janji, masih ada perkataan dari firman Allah, maka itu lebih daripada cukup untuk kita menaruh percaya kepada Tuhan. Banyak tantangan yang kita hadapi sekarang, ya. Abraham tidak ada yang bisa mendukung dia untuk kemudian tetap meneguhkan imannya. Tidak ada dasar bagi dia untuk percaya, tetapi dia mau tetap percaya bersandar kepada janji Tuhan. Nah itulah makanya Bapak saudara, salah satu bagian yang dilihat dari pengalaman hidup Abraham apa ini? Ketika Allah meminta untuk mengorbankan anak yang dijanjikan kepada Abraham, apa yang Abraham lakukan? Dia memberikan. Ini sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir secara logika itu nggak masuk akal. Tuhan berjanji apa? Akan membuat dia menjadi bangsa yang besar melalui anak kandungnya, bukan dari anak selirnya, tapi dari anak kandungnya, dari Sarah. Tetapi kemudian Tuhan minta anak itu untuk persembahkan kepada dia. Enggak masuk akal. Mengapa ini Tuhan? Tapi Abraham tidak bertanya. Tapi yang dia lakukan apa? Dia mempersembahkan, dia merelakan. Dia mau taat. Kenapa? Karena itu adalah janji, itu adalah perintah Tuhan, itu adalah firman dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Abraham mau melangkah di dalam ketaatan akan janji dan firman Tuhan, Tuhan tahu siapa Abraham dan dia menyediakan domba jantan. Jadi sekali lagi dalam bagian ini Bapak saudara, ketika Tuhan meminta sesuatu dalam pembenaran-kebenaran firman Tuhan, Tuhan tahu seberapa besar kemampuan kita. Ya, ingat firman Tuhan bilang, ketika kita menghadapi pencobaan, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalaupun kita menghadapi cobaan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk apa? Untuk menanggungnya, supaya kita boleh terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Oke, yang kedua, iman Abraham bapa kita, ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Wah, ini ajaib sekali ya. Lihat saudara, Abraham imannya tidak menjadi lemah walaupun ia tahu tubuhnya sudah sangat lemah. Wah, ini ajaib sekali.
Abraham imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Artinya apa? Iman Abraham tidak dibatasi, tidak dikuasai oleh pengetahuan akan segala kelemahan dirinya. Bapak Saudara, Abraham ini punya kelebihan yang sungguh luar biasa, bahkan dikatakan sebagai bapa orang beriman. Tapi dia punya kelemahan enggak? Punya. Kelemahannya apa? Salah satu bagian ketika dia mendapat janji Tuhan, dia tahu sudah tua, itu enggak bisa lagi, sudah mati usur. Istrinya pun sama, itu enggak mungkin bisa melahirkan anak. Tapi apa itu saja kelemahannya? Oh, ada lagi. Kelemahannya yang berikut apa? Ketika Abraham di dalam perjalanannya sampai di tanah Mesir, Sarah itu cantik. Jadi dia bilang sama istrinya, Sarah, kalau ada orang tanya siapa kamu, jangan bilang kamu istri saya. Tapi bilang kepada mereka, saya adalah saudarimu, adikmu. Bapak Saudara, itu bukan cuma satu kali. Ketika sampai di tanah Mesir, Firaun bilang begitu, Abraham bilang ini adikku. Dia sampai ketemu dengan Abimelek, raja orang Gerar. Ditanya lagi, Abimelek lihat Sarah sangat cantik. Abraham bilang apa? Itu adikku. Akhirnya diambillah. Tapi dua-duanya baik Firaun maupun raja Gerar dihukum oleh Tuhan. Bapak Saudara, saya nggak tahu lah, Ibu Elis jalan-jalan sama Pak Henry ini sampai di sebuah tempat, baru tanya sama Pak Henry, itu siapa? Bilang, oh itu adik gitu ya. Kira-kira perasaan Ibu Elis gimana, Bu? Enak nggak gitu? Pasti nggak enak. Saya nggak tahu dengan istri saya. Kalau istri saya mungkin oke-oke saja lah. Kalau kemana baru tanya itu siapa? Oh itu bukan siapa-siapa saya itu. Itu adik saya saja. Oh pasti nggak enak. Pasti nggak enak. Saya boleh katakan satu bagian Abraham di bagian ini sebagai seorang laki-laki dia apa? Apa kira-kira? Hah? Ada kata apa yang kita bisa katakan kepada Abraham yang tidak berani mengakui istrinya di hadapan orang lain? Laki-laki yang apa? Nah betul, pengecut. Nggak berani mengakui istrinya di hadapan orang lain. Ketika nikah, wah nyaman, cantik ya, seneng ya. Tapi ketika dihadapkan dengan tantangan, dia berbalik, datang ke belakang, bersembunyi di belakang istrinya. Untuk apa? Mencari keselamatan. Wah, itu Abraham. Tetapi anehnya, di dalam kelemahan Abraham itu pun Tuhan tetap membela Abraham. Bapak Saudara, artinya apa? Dalam segala kebanggaan kita terhadap tokoh-tokoh Alkitab sekalipun, mereka pasti punya kelemahan, ya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, pasti punya kelemahan. Sampai sekarang sama Bapak Saudara. Siapapun, para pendeta, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, di balik pemakaian Tuhan yang luar biasa, di situ ada kelemahan-kelemahan mereka juga. Oke. Jadi ingat Bapak Saudara, Abraham tidak dibatasi oleh pengetahuan akan segala kelemahan dirinya. Jangan batasi iman kita dengan pengetahuan kita akan diri kita sendiri. Jangan. Tapi serahkan, dasarkan iman kita kepada Tuhan kita. Ayat 20 mengatakan, ayat 20 sampai 21 ini luar biasa sekali. Tetapi Abraham terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Saudara, Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah karena ketidakpercayaan. Abraham terus menaruh percaya kepada Tuhan. Malah ia diperkuat imannya dan memuliakan Allah dengan keyakinan
bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak Saudara, kalau kita mau tetap teguh berdiri di tengah tantangan, cobaan, pengharapan kita di dalam Tuhan, satu bagian keteladanan dari Abraham percaya bahwa Allah pasti sanggup melaksanakan apa yang Ia janjikan. Bapak Saudara, saya percaya kita sebagai orang tua seringkali berjanji kepada anak-anak kita, betul ya? Saya sebelum berangkat, saya janji kepada Fier, pada Farli, kalau papa pulang, papa akan belikan game apa itu harus dibeli di aplikasi. Setelah pulang dia langsung nagih. Jadi gimana gitu ya. Cukup mahal ya. Saya bilang nantilah. Akhirnya ya nggak enak ditagih janji, itu nggak enak banget ya. Siapapun kita kalau sudah berjanji, walaupun mungkin kita sudah lupa, baru ada orang datang, baru ditanya, mana janjimu? Rasanya itu nggak enak, betul ya? Walaupun banyak orang yang berusaha untuk mengingkar janji, tapi bagaimanapun dia mau berusaha mengingkar, pasti ketika diingatkan janji itu nggak mengenakan, betul? Dan kita pasti akan berusaha untuk memenuhi janji kita, apalagi Tuhan kita. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Ingatkan Tuhan. Tuhan, ini janji Tuhan. Bagaimana saya mau menikmati penggenapan janji Tuhan? Ingatkan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Rajin-rajinlah meminta. Kalau sampai sekarang kita tidak menerima menikmati janji Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, kita sudah minta tapi Tuhan bilang apa? Tunggu, sabar, ya sabar. Kamu belum waktunya, ya. Masih ada hal yang harus kamu persiapkan untuk menikmati janji Tuhan. Yang kedua, kalau kita belum menikmati janji Tuhan, kemungkinan besar kita belum meminta. Ya, kita belum minta janji Tuhan. Kita nggak tahu janji Tuhan yang mana. Makanya yang perlu kita lakukan adalah cari tahu apa janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita, maka itu akan digenapi dalam hidupmu ketika kita mau meminta kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Saudara, Kejadian 25 ayat 7 berkata, Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Bapak Saudara, kehebatan, keteladanan Abraham pada akhirnya ketika kita membaca Alkitab, kita mendapati Abraham pun meninggalkan dunia ini. Abraham sudah nggak ada, tapi kita bersyukur kita punya keteladanan dari Abraham yang sudah tercatat dalam firman ini. Nah pertanyaannya, apakah yang dinikmati oleh Abraham hanya bisa dinikmati oleh Abraham? Tidak. Ayat 23 berkata demikian. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Bapak Saudara, berkat-berkat janji-janji Allah yang kemudian dinikmati oleh Abraham, kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus bisa menikmati janji-janji tersebut. Makanya saya simpulkan bagian ini Bapak Saudara. Oleh iman di dalam Kristus, oleh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita dibenarkan dan menerima penggenapan segala janji yang telah difirmankan Tuhan. Hanya di dalam Yesus, iman kepada Kristus Yesus, maka janji-janji Tuhan, penggenapan dari segala janji Tuhan itu bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan terus menolong kita, memberkati kita di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 ini. Biarlah kita terus meneladani Abraham,
meneladani apa yang telah dilakukan, percaya bahwa bahkan ketika tidak ada dasar untuk percaya, tetap percaya. Tidak menjadi lemah walaupun kita tahu kita lemah. Dan kita boleh terus maju. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam anugerah Tuhan kami ada. Bersyukur hari ini boleh membaca keteladanan dari Abraham yang percaya kepada Tuhan walaupun dia tidak punya dasar untuk percaya. Tapi dia percaya kepada janji Tuhan. Bersyukur juga Tuhan, Abraham walaupun dia tahu dia lemah, tapi di dalam kelemahannya imannya tidak menjadi lemah. Karena dia percaya Allah sanggup menggenapi akan segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami menjadi lemah iman kami. Karena kami melihat ke dalam diri kami yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakmampuan. Dan kemudian kami menganggap Allah pun tidak sanggup lagi menolong kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami. Biarlah ketika kami melihat bahwa kami benar-benar tidak mampu, tidak sanggup lagi, kami terus menaruh percaya kepada Tuhan. Iman kami dikuatkan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anggota jemaat yang boleh hadir bersama dengan kami pada hari ini. Biarlah apa yang sedang menjadi pergumulan keluarga, Tuhan tolong. Pengharapan mereka tetap dikuatkan, diteguhkan. Iman mereka tetap dikuatkan. Percaya bahwa yang terbaik yang Tuhan sedang siapkan dan Tuhan sedang kerjakan untuk Tuhan berikan kepada mereka. Saudara-saudara kami, anggota jemaat yang tidak bersama dengan kami, yang tidak hadir, yang mengikuti melalui media sosial yang ada, Tuhan juga berkati. Apa yang menjadi tantangan kehidupan mereka juga Tuhan tolong. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan berkati agar supaya usaha pekerjaan mereka boleh tetap berjalan. Mereka boleh mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Gereja-gereja Tuhan pun demikian. Tetap kuatkan sehingga banyak tantangan yang dihadapi semakin berseru-berserah kepada Tuhan saja. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, dan seluruh anggota legislatif, eksekutif, berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh bekerja sama, bersama-sama untuk membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Teristimewa di dalam penanganan COVID-19 ini juga Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga untuk bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat, Tuhan tolong. Sulawesi Utara juga dan beberapa tempat yang lain, Tuhan tolong. Biarlah saudara-saudara kami yang sedang mengalami musibah boleh mendapatkan pertolongan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kota Pekanbaru ke dalam tangan Tuhan. Kami ada di tempat ini. Kami percaya kami berada di tempat ini untuk maksud dan tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kami. Untuk itu Tuhan berkati kota Pekanbaru, berkati kami supaya kami boleh menjadi berkat di tempat ini juga. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami berdoa memohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik Bapak Saudara. Pengumuman untuk kita ya. Minggu depan kita akan ibadah lagi jam 10 hingga jam 11 ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Saudara. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kita yang boleh beribadah bersama dengan kita melalui media sosial yang ada. Ya, bulan depan kita akan memasuki bulan Februari. Minggu depan, minggu terakhir bulan Februari itu ada acara ulang tahun gereja. Ya, HUT Gereja Kemah Injil yang ke-93 ya. Tahun lalu 92 ya. Terakhir sekarang 93. Genap pada bulan Februari tanggal 10. Yang enggak tahu tanggal 10 itu hari apa? Nah, tapi itu satu event yang akan kita selenggarakan. Nah, yang berikut Gereja Kemah Injil Indonesia melalui Yayasan YKPI tadi, Kemah Peduli, memberikan peluang kepada Bapak Saudara yang rindu
untuk memberikan dana bantuan bencana baik di Sulawesi Barat maupun di Kalimantan Selatan dan beberapa tempat ya. Jadi jika ada dari Bapak Saudara yang mungkin mau berpartisipasi, ambil bagian untuk mendukung pelayanan ini, boleh menghubungi saya. Nanti kemudian saya akan memberikan nomor rekening dan kita bisa kirim secara langsung ke yayasan tersebut ya. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Atas perhatiannya terima kasih. Mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri untuk seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus hari ini kami boleh beribadah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami percaya, saya percaya, ketika kami bersekutu sebagaimana firman, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Allah Roh Kudus ada dan Tuhan memberkati kami. Dan bagi kami semua di dalam kerinduan hati kami, walaupun kami tahu kami lemah, tetapi ketika kami terus percaya kepada janji Tuhan, maka hamba percaya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi kami dalam perjalanan, tiba di tujuan dalam keadaan selamat. Dan biarlah apa yang kami lakukan kiranya boleh terus memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Demikian untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.